Siap beri salam. Selamat pagi, Ibu. Baik, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan, karena kita masih diberi kesempatan untuk kembali beraktivitas kembali di sekolah. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita mengawali kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Ketua kelas memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Eka. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, sekretaris kelas hari ini siapa saja yang tidak hadir hari ini? Berno, Sebut nama lengkapnya. Antonius de Vero, Oke, siapa lagi? Arlensius Erikson, Arlensius Erikson. Siapa lagi? Angelina Kartini. Selina Kartini. Oke, hanya mereka bertiga? Ya, Oke, baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk menambah semangat, juga menambah motivasi, mari, ayo kita bangkit berdiri, kita melakukan ice breathing. Ibu minta mungkin 2 orang untuk mendampingi Ibu di depan. Oke, mari. Oke, terima kasih. Luar biasa kalian hari ini. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan terkait materi pembelajaran kita pada minggu lalu. Kira-kira apa yang adik-adik ketahui tentang mengapa benda itu bisa tenggelam, melayang, dan terapung? Ayo, siapa yang tahu mengapa benda itu bisa tenggelam, melayang, dan terapung? Saya Bu, Oke, silakan ya. benda itu bisa tenggelam, melayang, dan terapung karena massa jenis benda dan massa jenis air itu tidak sama. Misalnya kan pada tenggelam massa jenis bendanya lebih berat daripada massa jenis air. Kalau pada melayang itu karena massa jenis benda dan juga massa jenis airnya sama. Sedangkan terapung massa jenis benda lebih ringan daripada massa jenis cair. Oke, jadi jawabannya benar, sangat benar sekali. Berarti adik-adik sudah paham tentang materi kita pada minggu lalu. Oleh karena itu, mari adik-adik kita lihat pada slide tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep tegangan permukaan. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis tegangan permukaan zat cair untuk menyelesaikan persoalan fisika. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada tiga poin, yaitu yang pertama adalah kita menjelaskan konsep. Setelah kita menjelaskan konsep, kita menerapkan tegangan permukaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kita menganalisis. Jadi materi kita hari ini itu tentang tegangan permukaan zat cair. Selanjutnya adik-adik boleh lihat pada slide berikut berkaitan dengan gambar yang ada di depan. Silakan adik-adik amati gambar apa saja yang terdapat pada slide. Oke, apa yang adik-adik amati dari gambar tersebut? Ayo, dari 2 gambar itu, gambar apa saja yang adik-adik lihat pada slide tersebut? Ada hewan yang berjalan di atas air. Oke. Dan juga ada titik-titik air yang berada di daun. Ada titik-titik air yang berada di daun. Jadi jawabannya benar sekali ya, berkaitan dengan gambar yang diamati. Ada 2 gambar, ada binatang atau binatang air yang berada di atas permukaan air, kemudian ada butiran-butiran air yang
pada rumput. Jadi dari gambar inilah kita akan mempelajari materi kita hari ini tentang tegangan permukaan massa cair. Untuk supaya adik-adik lebih paham, mari kita nonton video berikut ini. Ada beberapa fenomena yang sering tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah seekor nyamuk dan saluran senang bersatu atau lebih kuat berikatan dengan partikel air lainnya dibandingkan partikel daun talas. Titik-titik embun yang ada pada permukaan daun atau titik-titik air itu berbentuk bola. Oke, baik. Jadi itu adalah video singkat dari hasil adopsi dari materi tentang tegangan permukaan massa cair. Kira-kira dari video tadi apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu lihat fenomena yang terjadi dalam video tadi? Fenomena apa saja yang kalian amati tadi? Fenomena apa saja? Air yang berada di atas daun talas. Oke, air yang berada di atas daun talas. Apa lagi? Serangga yang berjalan di Iya, atas serangga air. yang berjalan di atas air, bukan air. Oke, jadi untuk memahami, ya, untuk adik-adik lebih memahami materi tentang tegangan permukaan ini, maka adik-adik saya minta untuk membentuk kelompok, berdiskusi dan melakukan eksperimen. Silakan, adik-adik boleh membentuk kelompok. Oke, adik-adik tolong gunakan handphonenya masing-masing karena LKPD-nya Ibu akan kirimkan menggunakan link, ya. Jadi adik-adik masing-masing langsung menggunakan HP pada kelompok masing-masing. Ibu akan mengirimkan link LKPD-nya. Siap? Siap. Ibu sudah kirim semua, silakan langsung boleh membuka pada link masing-masing yang saya sudah kirim. Perhatikan langkah-langkah, cermati langkah-langkah LKPD-nya ya. Ayo, cermati langkah-langkah LKPD-nya. Sudah? Sudah buka semua? Sudah. Baca dan cermati langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Silakan. Jadi nanti adik-adik menjawab hasil dari LKPD saya yang ada di dalam link. Ini saya akan membagikan lembaran jawaban. Oke, sudah? Masing-masing sudah pegang LKPD-nya? Sudah. Sekarang kalian boleh menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan eksperimen. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang silakan melakukan eksperimennya. Ikuti langkah-langkah yang terdapat dalam LKPD. Oke, baik. Kalau ada yang sudah selesai semua, silakan amankan alat-alat praktikumnya di atas meja, pindahkan. Selanjutnya adik-adik boleh menuliskan hasil eksperimen pada LKPD masing-masing ya. Oke, silakan. Baik, sudah selesai semua? Sudah selesai semua, oke. Sekarang saatnya kita presentasi kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil eksperimen kami. Saya sebagai moderator akan memandu berjalannya presentasi kami. Kepada pembaca, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai pembaca yang akan melaporkan
hasil eksperimen dari kelompok kami. Alat dan bahan yaitu silet, jarum, deterjen, gelas, air, dan tisu. Hasil eksperimen: 1. Benda yang digunakan yaitu silet. Ketika diletakkan ke dalam air biasa secara perlahan-lahan, maka peristiwa yang terjadi adalah silet terapung. Dan ketika diletakkan pada air deterjen, maka silet tenggelam. Benda yang kedua yaitu jarum. Ketika diletakkan ke dalam air biasa secara perlahan-lahan, maka jarum akan terapung. Dan ketika diletakkan pada air deterjen, maka jarum tenggelam. Berliterasilah mengapa tetesan air embun berbentuk bulat. Dijawab, karena kohesi antar molekul air lebih besar daripada adhesi antar molekul air dengan daun. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, silakan. Sekian laporan hasil eksperimen kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan, saya persilakan. Oke, siapa yang memberikan sanggahan atau pertanyaan? Saya. Oke, silakan, Christine. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, jelaskan apa persamaan dari tegangan permukaan zat cair. Terima kasih kepada penanya. Saya akan menjawab pertanyaan terkait persamaan atau persamaan matematis dari tegangan permukaan zat cair. Kilogram per sekon kuadrat. Sedangkan F ini adalah gaya tegangan permukaan. Satuannya itu Newton. Dan D merupakan panjang permukaan. Satuannya itu meter. Sekian. Bagaimana kepada penanya? Masih ada tanggapan? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Berikan contoh penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih kepada penanya. Saya akan menjawab penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama ada deterjen, kemudian ada serangga atau yang tadi kita lihat di video, nyamuk yang dapat berada di atas permukaan air. Mungkin sekian dari saya. Jika tidak ada lagi pertanyaan yang ingin diberikan kepada kelompok kami, maka kami memberikan kesimpulan. Deterjen berfungsi untuk memperkecil atau mengurangi tegangan permukaan zat cair sehingga benda silet dan jarum dapat tenggelam. Sekian hasil presentasi kami. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan sekali lagi aplaus untuk seluruh kelompok yang sudah menampilkan hasil presentasi yang luar biasa hari ini. Mungkin Ibu minta salah satu dari 5 kelompok ini untuk memberikan kesimpulan secara keseluruhan terkait eksperimen kita hari ini. Pada yang membawakan kesimpulan, saya persilakan. Baik, saya akan mewakili setiap kelompok akan memberikan kesimpulan terkait pembelajaran di materi kita kali ini, yaitu tegangan permukaan zat cair. Dari eksperimen kelompok kami masing-masing dapat disimpulkan bahwa deterjen berfungsi untuk memperkecil atau mengurangi tegangan permukaan zat cair, sehingga tegangan permukaan zat cair itu sebanding dengan gaya
gaya tegangan permukaan dan berbanding terbalik dengan panjang permukaan. Mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita sekali lagi berikan aplaus untuk Oke, dari kesimpulan yang diberikan oleh Sandi, mari kita lihat pada slide di depan. Yaitu tegangan permukaan itu adalah kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Gambarnya mungkin adik-adik bisa lihat pada slide berikut. Oke, yang berikut terkait persamaan atau rumus dari tegangan permukaan zat cair itu sendiri. Tadi sudah dalam beberapa masing-masing kelompok tadi sudah menjelaskan bagaimana rumus tegangan permukaan zat cair itu. Jadi di dalam tegangan permukaan zat cair itu ada berapa besaran? Ada berapa besaran? Ada 3 besaran. Yaitu yang pertama adalah gamma, yaitu tegangan permukaan zat cair. Kemudian yang kedua itu adalah gaya, dan yang ketiga itu adalah D, itu adalah panjang permukaan. Atau dengan persamaan lain, yaitu apa? Gamma sama dengan E per 2L. Oke, jadi itu terkait dengan persamaan tentang tegangan permukaan zat cair. Selanjutnya kita mungkin masuk dalam contoh soal terkait dengan tegangan permukaan zat cair. Saya minta adik-adik untuk lebih memperhatikan pada slide di depan. Ada contoh soal terkait tegangan permukaan ini. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adik-adik mungkin bisa memperhatikan gambar. Di dalam gambar itu ada titik P dan titik Q. Titik P dan Q itu adalah kawatnya. Oke, kemudian dalam percobaan penentuan tegangan permukaan larutan sabun, panjang kawat geser PQ menjadi 10 cm dan masanya 500 gram. Untuk menahan tegangan permukaan larutan sabun perlu dikaitkan beban tambahan. Jadi dia butuh beban tambahan yaitu sebesar 2 gram. Jika gaya gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Di sini diminta untuk hitung atau tentukan besarnya tegang permukaan larutan sabun tersebut. Jadi kita diminta untuk tentukan tegangan permukaan larutan sabun tersebut. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus membuat diketahui ya. Oke, yang pertama kita diketahui berkaitan dengan apa yang pertama? LK-nya ya? Ya toh?
MK. Oke, 5 kali 10 pangkat. 3. Oke, 10 pangkat minus 3. Oke, ditambah MB-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, jangan lupa dikali dengan percepatan grafik. Oke, dikali dengan biayanya yaitu 9,8 per berapa? 2 dikali dengan min 1. Oke, maka 5 tambah 2 berapa? 7 ya. Oke, dikali dengan 9,8 berapa hasilnya? 0,07. Oke, 0,07. Oke, dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1. min 1. Dapatnya berapa? 0,34. Ya, oke. Berarti oke. Gamanya adalah 0,345. Berapa satuannya dari gamma? Oke. Jadi itu terkait dengan contoh soal tentang tegangan permukaan zat cair. Selanjutnya kita bisa lihat dulu terkait dengan penyebab terjadinya tegangan permukaan zat cair. Penyebab terjadinya tegangan permukaan zat cair itu karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi dari permukaan zat cair. Jadi permukaan air itu akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Sehingga hal ini bisa membuktikan kalau titik-titik embun yang menempel di atas rumput itu berbentuk seperti bola. Karena luas permukaan terkecil yaitu bangunan yang berbentuk bola. Besarnya tegangan permukaan itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah suhu. Kemudian sedangkan kalau semakin kecil tegangan permukaan maka semakin besar atau baik kemampuan air buat membasahi benda. Oke, itu terkait konsep tegangan atau pengaruh dari tegangan permukaan zat cair. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan itu ada beberapa, yaitu yang pertama suhu, dan yang kedua adalah saat terlarut, yang ketiga adalah surfaktan. Surfaktan di sini itu selain surfaktan juga deterjen. Oke, kemudian yang berikut adalah terkait penerapan, ya penerapan tegangan permukaan zat cair ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Ada yang pertama adalah deterjen sintesis. Jadi deterjen sintesis itu dia dibuat untuk meningkatkan kemampuan air membasahi kotoran yang melekat pada pakaian, yaitu dengan menurunkan tegangan permukaannya sehingga cuciannya menjadi bersih. Contoh penerapan ini seperti kita mencuci pakaian di rumah. Kalau kita mencuci pakaian tanpa ada deterjen, maka masih ada tegangan permukaan zat cair sehingga air itu tidak bisa meresap di dalam pakaian. Bagaimana untuk mengurangi tegangan permukaan zat cairnya? Yaitu kita dengan menyimpan deterjen di dalam air. Kemudian ketika dia terlarut, kemudian kita memasukkan pakaian kotor, maka di sana kotoran-kotorannya akan bisa keluar. Karena apa? Tegangan permukaannya sudah dihilangkan oleh deterjen. Oke, yang berikut ada obat antiseptik. Itu juga fungsinya untuk apa? Selain dibuat agar memiliki daya bunuh kuman yang baik, obat antiseptik juga dibuat agar memiliki tegangan permukaan rendah sehingga dapat membasahi seluruh permukaan luka. Sehingga ketika kita obat yang antiseptik karena kita punya luka rasanya dingin sekali. Jadi itu salah satu jadi dari obat antiseptik ini juga termasuk penerapan tegangan permukaan. Kemudian yang berikut adalah seperti contoh saya tadi berkaitan dengan nyamuk, laba-laba dan serangga yang bisa berdiri atau berjalan di atas permukaan air. Dan yang terakhir juga ada tetesan air keran atau embun di atas daun talas yang membentuk bola-bola atau di ujung rumput yang ketika pada pagi hari kita bangun kita lihat ada semacam butiran-butiran embun. Itu juga salah satu contoh dari tegangan permukaan zat cair. Untuk mengetahui pemahaman kalian terkait materi tegangan permukaan zat cair, Ibu akan memberikan kalian post test dalam bentuk post test ya.
Jadi Ibu akan membagikan soal postesi. Baca soalnya baik-baik, kemudian selesaikan soalnya. Oke, baik. Sudah selesai postesnya, silakan oleh Kumpul. Oke, silakan kumpulkan. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Oke, baik. Terima kasih ya. Mungkin Ibu memberikan kesempatan kepada salah satu teman kalian untuk mewakili tentang kegiatan kita hari ini. Oke, pada yang sebelah saya silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Oke, selamat pagi. Saya mewakili teman-teman sekalian akan memberikan refleksi singkat terkait pembelajaran kita di pagi hari ini. Saya secara pribadi dan juga teman-teman merasa sangat senang karena suasana di pagi hari ini dalam pembelajaran ini sangat-sangat menyenangkan, karena di awal pembelajaran kita ada ice breaking yang benar-benar membantu kita untuk lebih semangat dan memotivasi kami untuk ikut pembelajaran hari ini. Selain itu juga penggunaan media pembelajaran yakni IT yaitu LCD sangat membantu kita. Materi yang dibuat dalam PowerPoint ditampilkan dengan menggunakan LCD sangat-sangat membantu kami. Selain itu juga ada video menayangkan materi juga sangat membantu. Selain itu juga ada soft copy, dan yang terbarunya lagi adanya LKPD yang dikirim menggunakan link. Itu sangat membuat kami sangat menyenangkan karena bagi kami itu hal baru di dalam pembelajaran kami. Selain itu juga kita menggunakan metode pembelajaran yang berdiskusi, melakukan eksperimen, menggali informasi dan mencari informasi terkait pembelajaran kita hari ini. Intinya saya secara pribadi dan teman-teman merasa sangat senang mengikuti pembelajaran di hari ini karena ya sangat menyenangkan. Mungkin sekian dari saya, selamat pagi. Oke, terima kasih. Oke, jadi luar biasa refleksi yang diberikan oleh salah satu teman kalian sudah luar biasa. Ingat bahwa tugas kalian adalah semua kegiatan eksperimen tadi itu dibuat dalam bentuk video, kemudian diedit secara baik, dibuat dengan kesimpulannya secara baik pula, kemudian diupload pada sosial media sekolah. Dan yang berikut, jangan sebagai informasi, jangan lupa belajar materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kapilaritas dan viskositas. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka kita tutup dengan doa. Saya minta salah satu untuk Bapak kita dalam doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.